Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa masih melaksanakan kegiatan kita, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan akhlak. Ketika berbicara akhlak, maka kita akan berbicara tentang perilaku kita sehari-hari. Adapun materi akhlak yang akan kita kaji, yang nanti akan kalian analisis, yaitu tentang jujur. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna jujur, menunjukkan dalil tentang jujur, kemudian menganalisis macam-macam jujur, keutamaan serta hikmah perilaku jujur. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui, sebelum kita berlanjut kepada hal-hal yang lainnya, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu mengetahui makna, ya. Karena makna itu adalah menggambarkan sekian persen dari bahasan yang akan kita pelajari. Makna jujur, ya. Makna jujur mungkin bisa dilihat dari jenis-jenis jujur yang akan kita bahas. Kita ambil contoh makna jujur dalam berbicara. Berarti ucapan yang sesuai antara apa yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Ketika kita berbicara jujur dalam perilaku, maka makna jujur adalah kesesuaian antara perilaku kita dengan kenyataan yang ada pada diri kita. Itu baru dikatakan jujur. Kalau misalkan ada hal yang kontradiksi antara kenyataan dengan apa yang kita lakukan, antara kenyataan dengan apa yang kita ucapkan, maka itu tidak termasuk kelompok jujur. Berikutnya macam-macam jujur. Para ulama membagi jujur menjadi 3. Ya, ada 3 jujur. Ya. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Sebagaimana kita ketahui, kita harus mensinkronkan 3 hal tersebut. 3 hal harus kita sinkronkan. Mulai dari niat. Kenapa mulai dari niat? Karena ada satu keterangan hadis, innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, ucapan. Ketika kita sudah mengiktikadkan dalam hati, maka biasanya kita mengucapkannya. Selain mengucapkan, juga melakukannya. Jadi ketiga hal ini harus sinkron antara niat di dalam hati, ucapan dalam mulut, tingkah laku, penerapan perilaku dalam anggota tubuh. Ini harus sinkron. Maka apabila ketiga hal itu sinkron, maka disebutlah perilaku yang jujur. Apabila sesuai dengan kenyataan. Oke, berikutnya keutamaan jujur. Pentingkah kita berlaku jujur? Yang pertama, keutamaan jujur itu akan membawa kebaikan bagi diri kita. Berlaku jujur itu wajib bagi umat Islam. Tapi kebaikannya bukan untuk Allah, bukan untuk Sang Pencipta, tetapi kebaikannya untuk diri kita. Allah itu kan tidak membutuhkan sesuatu. Walaupun itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan menerima kebaikannya adalah kita. Jadi jujur akan membawa kebaikan, sementara kebaikan itu akan membawa kita ke surga Allah. Maka insya Allah orang jujur, ya, kalau benar-benar jujur, jaminannya adalah surga Allah. Kemudian hikmah. Setiap hal kebaikan itu pasti ada hikmah dan manfaat yang diterima oleh orang yang melakukannya. Apa saja hikmah jujur? Yang pertama, perilaku jujur. Orang yang berperilaku jujur, hatinya akan tenang. Ya, ketika hati kita tenang, maka segala perbuatan kita akan terencana. Hidupnya akan enjoy.
ya, nyaman. Kemudian dapat kemudahan dalam kehidupan, akan mendapatkan kemudahan. Orang jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Kalau orang yang tidak jujur, jangan harap dipercaya oleh orang lain. Mau pinjam orang jujur mudah. Orang yang tidak jujur mau pinjam sulit, ya. Orang lain juga berpikir ketika orang yang jujur, orang yang tidak jujur mau minjam, mereka berpikir, wah, jangan-jangan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur adalah salah satu sifat yang diperintahkan oleh Allah, maka orang yang melaksanakan hal tersebut, orang yang berperilaku jujur pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, tidak ada masalah. Bahagialah dunia dan akan bahagia di akhirat. Itulah keuntungan orang yang berperilaku jujur. Hati-hati, di dunia ini ada orang pandai tetapi kejujurannya jelek. Ya, dalam ada satu pantun itu, ya, sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyeri batur, sangkan hirup loba dulur. Ya, itu adalah kalimat pepatah yang harus kita lakukan. Ya, sing jujur tong bohong, ya, sing pintar tur bener, gitu ya. Orang pintar saja tidak cukup kan? Ya, yang korupsi itu kan orang pintar. Ya, orang yang tidak pintar tidak akan korupsi. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah untuk materi pembuka dari mata pelajaran PAI, ya, untuk materi jujur. Ya, selanjutnya silahkan oleh kalian dikaji, diperdalam, ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan untuk kalian semuanya. Dan doa terakhir seperti biasa, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabul segala cita-cita kita. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.